Dan pemirsa, salah satu pihak yang merespon cuitan Fahri Hamzah adalah Direktur Migran Care. Kita telah terhubung melalui saluran telepon dengan Anis Hidayah. Selamat pagi, Mbak Anis. Selamat pagi. Ya, Mbak Anis, Anda seolah menagih revisi Undang-Undang TKI yang saat ini masih mandek di DPR begitu. Ini kaitannya dengan kemudian cuitan dari Fahri Hamzah apa nih? Iya, saya kira selain merendahkan martabat buruh migran sebagai warga negara, sebagai manusia, Twitter Pak Fahri kemarin itu juga sekaligus sebenarnya menampar dirinya sendiri sebagai bagian dari anggota DPR. Karena apa? Kebijakan migrasi di Indonesia itu sangat buruk dimulai dari mana? Ketika Undang-Undang 39 tahun 2004 itu disahkan, yang membuat DPR minim pelindungannya. Kemudian sejak tahun 2010 menjadi agenda prioritas prolegnas untuk direvisi. Faktanya DPR periode lalu alhamdulillah hanya dapat satu judul saja, padahal itu satu periode. Dan tahun 2016 masuk prolegnas lagi nggak selesai. Tahun 2017 kembali masuk. Tetapi kita juga tidak dapat kepastian kapan revisi undang-undang ini akan selesai gitu. Artinya ini pernyataan dari Fahri Hamzah dengan kemudian produk legislasi dari yang kemudian dikeluarkan oleh pihaknya sendiri bertolak belakang begitu ya dengan produktivitasnya sendiri. Betul. Saya kira ironis juga gitu. Ini saya kira tidak pernah berkaca sebagai pejabat publik apa yang sudah dilakukan dan apa yang semestinya dilakukan dan statement apa yang mestinya keluar dari pejabat publik itu memang harus diperhatikan betul ya, tidak boleh serampangan, tidak boleh berimplikasi negatif gitu. Baik. Lalu kemudian juga kita melihat tanggapan juga dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ini apa tanggapan dari Anda mengenai tanggapan dari Menteri tersebut? Saya kira bagus banget respon Menaker yang mengatakan bahwa buruh migran tidak ada yang mengemis dan itu dianalogkan dengan ibunya seorang buruh migran gitu. Jadi yang paling fatal dari statement Pak Fahri adalah buruh migran pengemis. Pengemis itu kan meminta-minta. Kemudian menyebut mereka sebagai babu. Tadi teman-teman di Hong Kong juga memprotes gitu bahwa kata babu sudah lama sekali ditinggalkan dalam dunia perburuhan karena itu merendahkan martabat pekerja gitu. Jadi Pak Fahri ini saya kira juga perlu belajar bagaimana menghormati pekerja yang paling dekat dengan kita gitu, pekerja rumah tangga. Mbak Anis, apa konsekuensi kata-kata babu dan mengemis yang dikeluarkan sendiri oleh Ketua Tim Pengawasan TKI dan juga DPR? Ya, saya kira ini mengindikasikan betapa mindset dia tentang pekerja migran, terutama PRT, itu sangat rendah gitu, sangat melecehkan. Makanya kita semakin yakin kenapa revisi undang-undang buruh migran nggak kelar-kelar, kenapa RUU PRT di DPR juga nggak selesai-selesai, karena cara pandang salah satu anggota Dewan yang seharusnya membuat kebijakan seperti ini gitu. Jadi memang kita harus tarik nafas panjang, harus memasang usus yang panjang untuk terus mengawal bagaimana produk-produk legislasi yang ada di DPR menyangkut nasib jutaan buruh migran ini harus terus dikawal oleh banyak orang mengingat para pembuatnya seperti ini gitu. Baik, artinya ini kasus ini menampar justru untuk produktivitas untuk legislasi. Satu lagi mungkin pertanyaan untuk Anda, Mbak Anis. Kemudian teman-teman dari Hong Kong, teman-teman tenaga kerja dari Hong Kong akan melaporkan ke polisi dan juga akan melayangkan surat ke MKD. Apa yang kemudian bisa Anda lakukan dan juga apa yang kemudian ingin Anda tanggapi dari hal ini? Ya, kemarin kami juga komunikasi dengan teman-teman buruh migran di Hong Kong bahwa secepatnya kami juga akan mengirimkan surat kepada Dewan Kehormatan DPR agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali gitu, dan juga untuk mengingatkan bahwa PR DPR itu banyak yang tidak dikerjakan gitu untuk memproteksi buruh migran gitu. Jadi agar juga mereka berhenti mengolok-olok buruh migran dan melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya karena yang membayar mereka salah satunya juga buruh migran gitu. Baik, terima kasih Mbak Anis Hidayah telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Komisi 2 DPR mendatangi Mabes Polri untuk menggelar rapat pengamanan Pilkada serentak 2017. Sekitar 60.000 lebih pasukan akan disebar di 101 kota dan kabupaten untuk mengamankan pesta demokrasi itu. Kunjungan kerja anggota DPR Komisi 2 berlangsung tertutup di ruang rapat utama Rupatama Mabes Polri. Meskipun tidak dipimpin Kapolri, sejumlah pejabat utama seperti Wakapolri, Irwasum, Kabaharkam, dan Kadif Humas hadir mengikuti rapat ini. Beberapa hal dibahas, termasuk pengamanan Pilkada serentak 2017. Secara keseluruhan, Polri siap mengamankan Pilkada serentak di 101 daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya ada 60.000 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya pilkada. Dari jumlah itu, 4.000 diantaranya adalah BRIMOB yang ditempatkan khusus di daerah rawan konflik. Sebelum, pada hari H dan setelah, kita akan lihat perkembangannya. Kalau bicara evaluasi, semua kita saling berkomunikasi tentang apa yang dilaksanakan baik oleh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan pihak Polri. Nah, tentu yang kita harapkan akhirnya semua akan berlangsung dengan baik-baik saja. Jadi secara reguler kita berkomunikasi, saya kira itu adalah bentuk dari evaluasi kita juga dalam pelaksanaan pilkada ini. Untuk daerah-daerah rawan memang ada seperti provinsi Papua Barat, kemudian Aceh, kemudian DKI sendiri tanggap rawan, kemudian dari daerah Maluku tanggap rawan, dan beberapa kabupaten lainnya. Nanti jumlahnya akan saya bacakan, banyak sekali di sini. Jadi pembagiannya adalah aman, rawan 1 dan rawan 2, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita siapkan sekitar 60 sampai 70.000 personil khusus Polri. Itu di dalamnya ada 4.100 lebih BRIMOB untuk disebarkan di grup. Revisi Undang-Undang MD3 menjadi polemik karena dinilai syarat dengan kepentingan praktis partai politik. Di antaranya revisi undang-undang ini mengakomodir kepentingan PDI Perjuangan mendapat jatah pimpinan DPR. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 merupakan usulan revisi yang tercepat dalam sejarah politik legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain itu, revisi Undang-Undang MD3 ini hampir tidak dibarengi dengan penolakan dan perdebatan. Wakil rakyat kompak menjalankan tugas mereka sebagai legislator. Kekompakan anggota DPR ini rupanya memiliki landasan kepentingan, sebab revisi itu erat kaitannya dengan penambahan jumlah pimpinan DPR. Kursi tambahan itu akan diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu 2014. Wacana menuntaskan revisi Undang-Undang MD3 secara kilat mulai berhembus pada pertengahan bulan Desember tahun 2016. DPR akhirnya menyepakati untuk membahasnya pada masa proses akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Rapat saat reses rupanya menjadi tradisi yang berbeda. Selama periode 2014-2019, bukan kali ini saja revisi Undang-Undang MD3 dikebut sampai harus memanfaatkan masa reses yang seharusnya digunakan wakil rakyat untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan bertemu konstituennya. Pada akhir 2014, revisi Undang-Undang MD3 untuk tujuan yang sama, yakni berbagi kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan, dikebut dalam waktu 7 jam. Tidak bisa dipungkiri, kompromi yang sangat pragmatis menjadi kerisauan utama dalam revisi Undang-Undang MD3 ini. Dan ini juga menjadi sinyal terus melemahnya fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah karena tuntutan kompromistis di lembaga Dewan Terhormat. Sayangnya, kerja cepat seperti ini jarang terwujud jika menyangkut kepentingan publik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Paripurna DPR hari ini mengesahkan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Ya, revisi yang disepakati berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Pandangan fraksi secara tertulis disampaikan melalui pimpinan DPR saat sidang berlangsung.
Pimpinan menerima usulan tentang RUU MD3 dari masing-masing fraksi untuk diteruskan ke badan legislasi. Salah satu poin yang diajukan semua fraksi ialah menambah jumlah pimpinan DPR yang rencananya berasal dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Hal ini masih akan melalui proses yang panjang dan akan dibahas dalam paripurna berikutnya. Sementara anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima meminta agar pengesahan terhadap RUU MD3 ini cepat dilakukan. Ya tentu masalah MD3 kita nanti akan memimpin Pak Fahri dan kita lihat perkembangan kan sudah dirapatkan melalui proses dari mulai masalah di Balek dan juga masalah di Bamus dan sekarang di Paripurna. Nah, nanti ya kita lihat perkembangannya, ya kita usahakan semuanya berjalan secara baik, lancar. Yang jelas PDI tidak akan terlalu gegemongso atau terlalu menginginkan begitu banget ya untuk soal pimpinan ini ya. Kita sodorkan pada teman-teman, silakan ya kan. Dan kalau memang itu disepakati, monggo ya kan. Kalau itu bikin meri yang lain, ya silakan argumentasi. Rubah aja sekalian MD3, kembalikan konstruksi ke proporsional. Berarti kocok ulang? Ya, kocok ulang, ya kan. Kita akan galang karena kekuatan banyak yang di luar sekarang. Iya. Ya, terus terang koalisi pemerintahan lebih kuat loh ya. Kalau begitu tak inisiasi kocok ulang semua loh ya. Oke. Ya. Ini kan gaduh nanti kan. Kita tinggal 3 tahun legislasi juga hasilnya gitu. Hal yang paling saya tahu kualitas kinerja Dewan memburuk dan di situ PDI Perjuangan ingin ikut mengontrol. Pemirsa, kami hadirkan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. DPR yakin pasukan perdamaian Polri tidak menyelundupkan senjata dari Sudan. Rencananya DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan langkah diplomatik. Menanggapi dugaan penyeludupan senjata dari Sudan, DPR juga menunggu hasil penyelidikan baik dari pemerintah Indonesia dan Sudan. Anggota Komisi 1 DPR Asril Tanjung yang juga pernah menjadi ketua kontingen pasukan perdamaian dunia menyebutkan pasukan Indonesia sangat dihargai di militer dunia karena kualitasnya sehingga tidak mungkin hal tersebut terjadi. Sebelumnya 139 anggota pasukan perdamaian Polri tertahan di Sudan karena diduga menyelundupkan senjata saat akan pulang ke Indonesia. Tapi yang jelas sesuai dengan keterangan dari yang tadi malam menerangkan dari militer bahwa kontingen Indonesia tidak ada yang terlibat. Ada indikasi untuk campur tangan asing nggak, Pak? Kita tentunya tidak harus melihat bagaimana proses yang ada. Kita serahkan saja kepada hukum yang ada di sana dan aturan yang ada di sana. Sekarang ini sedang ditangani, kita harus menghormati proses tersebut. Nah, langkah diplomatik, kita minta nanti Menlu kita ya untuk mengadakan pendekatan pemerintah Sudan. Biar ini clear ya. Kita akan desak nanti Menlu kita, Bu Retno, untuk mengkelarkan clear masalah ini. Siapa ini yang sampai maluin Indonesia?